Baiklah, ini dia beberapa istilah yang tadi sempat saya sebutkan namun belum sempat dijelaskan. Yang pertama itu STEM. STEM itu merupakan initial part of each multiple choice item. Kalau ada yang bilangnya ini soalnya ya, bagian awal itu ya soalnya. Kalau multiple choice kan di awal itu ya soalnya. Oke. Berikutnya, the choices from which students select their answers are referred to as options or responses or alternatives. Jadi ini bisa disebut option atau responses atau alternatif. Kesemuanya kita sebut sebagai pilihan jawaban. Kalau istilahnya di language testing kita bisa kalian sebut options, bisa responses, bisa alternatives. Sementara the correct options here itu ya, only one options that is correct, itu the correct option ya, jawaban yang benar. Meanwhile the other options yang salah tadi disebut dengan distractors atau pengecoh. So a distractor is used to distract the majority of poor students ya, memang fungsinya untuk mengecoh yang poor students. Oke. Itu ya. Kita lihat di sini. Saya contohkan satu soal. Stay here until Mr. Sort bla 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 you come. Bisa dilihat yang itu soalnya atau stemnya. Dan tadi ingat bahwasannya options harus match sama stemnya secara grammatical ya. Dan ini optionsnya diberi pilihan jawaban from A to D. Yang jadi correct options di sini yaitu D ya, yang sisanya disebut sebagai pengecoh. Nah, balik ke tadi, kenapa harus dia match dengan secara gramatikal dengan stemnya? Ya, secara maksudnya sekali lewat gitu ya, atau ya sekali lewat saja itu benar, dibilang berterima gitu, benar ya secara gramatikal, jangan yang melenceng amat. Oke. Berikutnya yang kedua yaitu I never knew where, itu stemnya, pilihan jawabannya masih A sampai D, correct optionsnya A, dan berikutnya distractors sisanya ya. Oke. Ini kita bahas satu-satu STEM itu bagaimana general principles-nya. Oke. Yang pertama, STEM itu to present the problem clearly and concisely. Harus clear dan concise soal. Oke, tidak boleh tidak clear. And should not contain extraneous informations or irrelevant clues. Kalau sekiranya ada yang nggak penting di dalam soal itu, yang nggak nyangkut ke dalam apa yang mau ditanyakan, yang nggak usah dimasukkan. Jangan memasukkan ekstra informasi yang sebetulnya tidak irrelevant. Berikutnya, should convey enough information to indicate the basis on which the correct option should be selected. Ya, betul sekali ya. Harus ya convey enough information sehingga yang jawab tidak merasa ragu, ya bukan ragu, maksudnya tidak akan bingung dengan soalnya. Oke, kalau informasi di soal itu enough. Kalau tidak, bagaimana mau dijawab, ya kan begitu. Oke, some forms of item stems. Ini dia. Ada jenisnya 3 di sini, ada berupa incomplete statement, yaitu teks isi rumpang itu ya. I mean ada blank ya, titik-titik di tengah. Terus kita pilih jawabannya. Berikutnya complete statement. Ya, complete kalimatnya namun ada yang digaris di bold dan digaris miringi, italic di sana. Dan kemudian yang italic itu biasanya menanyakan maknanya apa atau meaningnya apa. Oke, itu yang contoh yang B. Kemudian bisa juga berupa pertanyaan, kemudian ada pilihan jawaban. Ini beberapa bentuk STEM yang bisa kalian bikin untuk soal tes kalian ya, soal tes multiple choice-nya. Oke, macam-macam. Nah, kemudian the correct, yang benarnya ya, pilihan jawaban yang benar itu pertama the correct is clearly and
is clearly the correct or best option. Ya, yang benar itu harus yang memang pilihan paling benar gitu, yang the best option. And each item must have the correct options. Jadi tiap item tidak boleh tidak ada jawabannya, ya harus ada jawabannya. It is possible to have more than one correct option in each item. Jadi nggak apa-apa lebih dari one correct option, tapi ingat seperti yang saya bilang di awal tadi, dia harus ada instruksi yang jelas di sana. Jangan ujuk-ujuk yang sebelumnya soalnya itu cuma satu aja correct option, tiba-tiba yang soal berikutnya dengan pola yang sama kok rasanya ada 2 ada 3 gitu ya. Jadi kan itu bikin si test taker nggak yakin dan bingung. Oke. Ini ada peringatannya, avoid confusing students by having a different number of correct options for each item. Yang tadi saya bilang barusan. Jadi jangan sekali-kali ya berbeda-beda untuk tiap item. Harus walaupun mau memberikan beberapa bagian soal itu lebih ada yang 2 jawabannya, harus ada sinyal ke sana ya. Misalnya kalau nomor satunya sudah 2, mungkin di awal kan ada instruksi. Selanjutnya 1 sampai 5 misalnya 2 pilihan jawabannya. Nah, 5 sampai 10 ya 1 pilihan jawabannya. Pokoknya bagaimana caranya test taker tidak menjawab melakukan kesalahan hanya karena mereka bingung dengan soalnya, bukan bingung dengan jawabannya ya. Berikutnya, the correct option should be approximately the same length as distractor. Nah, kalau bisa correct options itu harus sama dengan panjangnya ya, same length dengan distractor. Kita lihat di sini. He began to choke while he was eating the fish. Oke, di sini I forget to bold the letter ya. Jadi ada salah satu kata yang ditebelin, yang ditanyakan artinya apa. Nah, lebih baik di pilihan jawaban yang di sini nih semuanya berbeda-beda. Ya, ada satu kata yang ini, ada 2 kata, 3 kata, ada yang panjang sekali, ada yang ini ya. Oke. Ini menanyakan choke. To choke itu apa? Apakah die, cough and vomit gitu ya. Kalau bisa disamakan untuk pilihan jawaban yang benar maupun yang salahnya. Jangan mencolok beda sekali ya, karena itulah fungsinya distractor, untuk menyamai yang benar. Kalau yang benarnya lain sendiri, untuk apa ada distractor gitu ya, maksud saya. Oke. Berikutnya kita masuk ke general principles of multiple choice item untuk distractornya. Distractor itu adalah option yang salah. Kalau tadi kan correct option itu option yang benar. Nah, distractor itu should be reasonably attractive and plausible. Jadi dia harus mengecoh di sini dan attractive ya. Jangan mentang-mentang distractor malah tidak mengecoh, tidak plausible, tidak atraktif bagi test taker. Berikutnya, each distractor should be grammatically correct when it stands by itself. Ya, otherwise testes will be exposed to incorrect forms. Ya, jadi harus setiap pilihan yang salah itu ketika dia berdiri sendiri dia secara gramatikal benar. Jangan mencolok tiba-tiba ada yang memang nggak benar langsung mencolok gitu loh, langsung pilihan jawabannya secara gramatikal langsung nggak berterima, ya jelas-jelas itu nggak akan dilirik oleh test taker. Terutama yang golongan yang high achiever ya, pasti itu jawaban salah katanya. Dan yang tidak membedakan dengan golongan low achievernya dengan kelompok asornya, ya tenang-tenang aja ya, emang udah salah itu karena kelihatan dia tidak plausible. Berikutnya, a distractor is attractive to the students who are not sure of the correct answer. Jadi ciri distractor itu dia atraktif buat yang ragu ya. Kalau misalnya nggak ada distractornya nggak atraktif untuk yang
nggak atraktif untuk semua siswa, berarti ya itu soalnya kurang bagus. Oke. Remember, ini ada peringatan, plausible distractors are best based on, ya kalau mau lihat distractor itu bisa kita refer ke mistakes in the student's work. Kan kita guru nih, calon test developer juga ya, guru harus bisa ngembangkan soal. Nah, guru biasanya sering melihat kesalahan anak di students written works, and also ini di their answers in the previous test ya juga, terus teachers experience, pengalaman juga ya, dan contrastive analysis between the native and the target language ya, analisis pembanding ya, kita bandingkan antara native dan target language. Nah, ini sumber-sumber yang bisa kalian jadikan rujukan kalau mau mengembangkan soal, mau bikin distractornya bagus. Oke. Berikutnya, distractor should not be too difficult, no demand higher proficiency in the language than the correct option. Ya, tidak boleh terlalu sulit, oke. Dan if they are too difficult, they will succeed only in distracting good student who will be led into considering the correct option too easy. Ya, itu kalau dia terlalu sulit, pasti yang ini cuma menarik bagi yang good student saja. Oke. Berikutnya contoh-contoh distraction di sini. You need a blah 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 to enter the military airfield. A permutations, B permit, B perditions, C permit ya, B perdition, C permit, D yang itu perspicuity. Ya, di sini kalau dia misalnya bentuknya kan tadi dibilang harus sama dan lengthnya sama. Kalau bisa lengthnya sudah sama, sama-sama satu kata, dan bentuknya sama-sama, ini kata benda, semuanya sudah kata benda. Jadi jangan ujuk-ujuk ada masuk kata kerja di sini, jelas nggak akan atraktif bagi siswa test taker. Oke, berikutnya yang kedua, has bla 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 of petrol increased. Ya, di sini ada the price, ada price, ada a price. Oke, ada yang pakai determiner, ada yang enggak, itu dianggap sama lengthnya ya, karena ini permasalahannya di determiner. Ada determiner the, ada yang enggak pakai determiner ataupun pakai artikel a. Oke, dia sama-sama ke sana arahnya. Oke, berikutnya yang ketiga, bla 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 of petrol has actually fallen. Oke, kalau tadi bentuk kalimat tanya, yang berikutnya bentuk kalimat pertanyaan ya, statement positifnya. Oke, itu saja untuk bahasan kita kali ini, semoga mengerti, dan sampai jumpa lagi di bahasan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.